Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta di Klasa 2021 dari Kabupaten Subang. Kali ini kami akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, aksi-aksi bela negara berdasarkan isu-isu kontemporer. Kami akan mewawancarai 3 orang narasumber dari 3 generasi yang berbeda. Setelah itu, kami akan menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara. 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan diri, namanya siapa? Baik Pak, perkenalkan nama saya Andrian Taufik Hasanuddin dari kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, sama Teh Asri. Iya, saya sendiri Asri. Nama saya Arman Surahman. Status saya sudah berkeluarga. Terkait dengan pekerjaan, saya pensiunan pegawai negeri sipil pada tahun 2017. Pertanyaan pertama, apakah Andrian tahu apa itu makna wawasan kebangsaan? Tahu Pak, tentang makna wawasan kebangsaan. Kalau menurut saya itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Pak. Pertanyaan kedua, apakah menurut Andrian wawasan kebangsaan itu penting? Sangat penting Pak, karena apa? Karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu tentang wawasan kebangsaan negara Indonesia. Oke. Nah, yang ketiga, tahu nggak apa itu bela negara? Bela negara gitu Pak. Bela negara menurut saya itu adalah sikap dan perilaku atau tindakan kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara. Oke, berarti yang keempatnya sebagai pelajar, Ya. bagaimana Adrian menunjukkan sikap bela negara, baik di sekolah atau di rumah gitu ya? Kalau di sekolah, gitu, Pak. Pertama kalau di sekolah kita aktif organisasi, aktif belajar, sopan kepada guru, membantu teman, dan kalau di rumah gitu membantu orang tua, terus kita ikut kerja bakti gitu Pak, bakti pada masyarakat juga gitu Pak, dan lain-lain gitu Pak. Itu Pak. Ya. Berarti kita harus mewujudkan bela negara Ya. sebagai pelajar ya. Ya. Nah, yang berikutnya, selain di sekolah dan di rumah juga kan sekarang banyak masalah-masalah atau isu-isu yang Ya, sedang banyak. booming gitu ya, Ya. yang sedang viral gitu, terutama di media-media sosial. Terutama di sini ada yang namanya itu hoax ya. Nah, Adrian tahu nggak hoax itu apa? Hoax menurut Andrian itu hoax adalah berita yang belum tentu kebenarannya gitu Pak, yang dapat menimbulkan ujaran kebencian dan belum Pak, itu Pak. Oh iya. Kalau hoax itu sebenarnya seberapa bahaya sih? Seberapa bahaya? Kalau menurut Andrian hoax itu sangat, kalau si orang tersebut tidak dapat menangkapnya dengan baik itu sangat bahaya Pak, karena yang tadi kata Andrian dapat menimbulkan ujaran kebencian gitu Pak, adu domba, itu sangat bahaya sekali Pak. Oke. Kemudian bagaimana nih cara kita atau Adrian ya sebagai masih SMA lah ya mengetahui apakah berita itu termasuk hoax atau tidak? Termasuk apa atau tidak? Kalau Andrian sih lebih sekarang gitu Pak, harus tahu dulu informasi yang benar, terus siapa yang menyuarakannya dari teman-teman, apakah itu berita langsung dari pemerintah atau langsung dari berita-berita gitu Pak. Kalau Andrian sendiri untuk menyikapi hoax gitu Pak, cari di internet, di Wikipedia atau di berita-berita apakah berita itu benar atau tidak gitu. Oh gitu ya. Jadi membandingkan beberapa Ya, sumber. beberapa sumber. Nah, kemudian ini kan tadi sudah tahu ya bahayanya hoax dan sebagainya. Dan yang berikutnya, ketika kamu mendengar berita hoax gitu kan, sering ya? Ya, Yang masih ingat sekarang berita hoax apa? berita hoax yang Tentang apa? yang ingat itu tentang vaksin ya, tentang vaksin berapa? yang sudah setelah disuntiknya itu akan menjadi titan gitu Pak. Jadi titan. Ya. Jadi titan ya. Makanya Titan. malu jadi pelajar ya. Ya. Jadi titan gitu ya.
Itu berita hoax yang baru-baru ini. Oh, jadi yang berita hoax ini, tentang vaksin. Iya, tentang vaksin gitu, Pak. Kenapa sih berita hoax tentang vaksin Ya. itu bisa membahayakan negara? Hubungannya apa? Negara karena kalau menurut Anda gitu Pak, Iya. dapat membahayakan negara itu karena vaksin itu kan dari pemerintah gitu Pak, dari pemerintah. Nantinya kalau ada sikap dari rakyat gitu, kenapa harus divaksin? Nanti kita akan menjadi titan seperti itu Pak. Itu kan akan mengakibatkan ujaran kebencian terhadap pemerintah, dapat menimbulkan itu Pak, bisa jadi gitu Pak, seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi kan sifatnya itu bisa merubah pandangan Ya, merubah pandangan. masyarakat terhadap hasil vaksin Ya. gitu ya. Hasilnya negatif nih, jadi jangan divaksin gitu. Akibatnya kan enggak divaksin lah ya. Ya. Kalau kamu sekarang nih suruh divaksin mau nggak? Kalau saya pribadi sih kan tadi nyuruh hoax ya, berita-berita banyaknya itu bohong gitu Pak tentang itu. Ya kalau Anda sendiri sih mau divaksin supaya kalau berpergian itu tidak takut apa-apa gitu Pak. Jadi tidak takut virus. Ya, tidak takut virus. Oke, terima kasih kepada Adrian ya yang sudah memberikan pandangannya atau pemahamannya terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian bela negara dan isu terkait hoax ya. Tadi salah satu contohnya tentang vaksin. Demikian wawancara saya dengan Adrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh sebagai mahasiswa ya Teh, Iya, betul. pernah mendengar apa itu wawasan kebangsaan? Pernah. Coba ceritakan menurut Teteh wawasan kebangsaan itu maknanya seperti apa? Wawasan kebangsaan itu seperti sudut pandang dari suatu negara itu sendiri. Oh iya, dari sudut pandang ya Teh. Iya. Dari sudut pandang itu sendiri, apa yang Teteh ketahui tentang identitas atau wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri? Kalau Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya, bahasa, suku, dan adat itu sendiri. Misalnya kalau untuk identitasnya yaitu lagu kebangsaan dari Indonesia, lalu ada lambang negara yaitu Garuda, lalu Pancasila. Oke, dari yang tadi Teteh jelaskan, upaya apa yang bisa Teteh lakukan dalam membela negara Indonesia itu sendiri? Untuk saat ini saya baru bisa untuk nasionalismenya ya. Ya, Nah, itu mengikuti upacara bendera 17 Agustus misalnya. Lalu membayar pajak, menaati aturan lalu lintas, menaati aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. oke. Dari bela negara, coba kita lihat apakah Indonesia itu memiliki berbagai masalah atau isu yang ada di sekarang ini. Ya, saya lihat berita ada. Coba kasih tahu menurut Teteh isu apa yang sering terjadi di Indonesia. Misalnya bom bunuh diri yang di gereja, Ya. lalu korupsi, narkoba, dan hoax yang sedang marak. Oke. Saya angkat satu isu aja ya Teh ya. Iya. Menurut Teteh, hoax itu seperti apa sih? Hoax itu informasi yang belum tentu kebenarannya. Oke. Nah, menurut Teteh, upaya apa sih agar masyarakat Indonesia itu tidak dengan mudah menyebarkan hoax? Yang pertama, jika mendapatkan informasi tertentu, kita harus menyaringnya, lalu melihat dari sumber informasi tersebut, lalu kita menelaah atau meneliti untuk kebenarannya isu itu atau informasi itu benar atau tidak benarnya. Mungkin itu aja ya Teh ya yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya bertanya, yang pertama, apa makna bela negara menurut Bapak? Makna bela negara menurut hemat saya adalah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air, yaitu tanah air Indonesia, kemudian cinta kepada
bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia, maupun juga cinta terhadap bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa peran Bapak dalam upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Keterlibatan kita dalam bela negara untuk kehidupan sehari-hari menyesuaikan status saya sebagai pensiunan. Jadi keaktifannya sudah bukan di dalam organisasi birokrasi, tapi di lingkungan organisasi kemasyarakatan seperti kepengurusan RW maupun DKM. Dan wujud yang lebih real, keterlibatan dalam proses pembangunan di lingkungan RW khususnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat maupun kesehatan dan keharmonisan lingkungan dengan para penghuninya. Begitu pula wujud real di DKM, yaitu mensejahterakan umat Islam khususnya di lingkungan wilayah KRW-an, terutama membantu para kaum fakir miskin ataupun duafa, maupun juga mensejahterakan lingkungan sekitarnya, baik itu fisik bangunan masjid maupun lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, apa usaha Bapak dalam melakukan aksi bela negara untuk meminimalisasi isu hoax? Untuk meminimalisasi isu hoax, saya berusaha selalu mengikuti informasi-informasi yang ada di media elektronik, dan kita juga harus mampu seoptimal mungkin mensaring berita-berita yang hoax maupun yang objektif. Dan bentuk real lebih lanjut, pada saat kita bertemu dengan para pengurus RW maupun DKM, ada berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman saya yang sebenarnya berita tersebut adalah berita bohong atau hoax. Saya juga berusaha meluruskan sesuai dengan informasi yang saya terima dan saya nilai objektif, terutama dari pemerintah maupun lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Pak untuk Sama-sama. kesempatannya untuk diwawancara. Kesimpulan dari wawancara 3 narasumber dari kelompok kami, kelompok 3 gelombang 1 subkelompok 2 adalah bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu tidak bisa kita maknai secara sempit. Kita tidak bisa memaknai wawasan kebangsaan hanya sebagai rasa cinta yang harus berperan besar kepada bangsa, dan bela negara adalah perang melawan penjajah. Kita tidak harus melakukan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh 3 narasumber kami dari 3 generasi yang berbeda, bahwa mereka semua memiliki peran aktif, peran dalam hal sehari-hari, tapi itu juga bermakna, dan itu sangat erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Dengan kita aktif di sosial kita, dengan kita melakukan kewajiban kita seperti belajar, dengan kita hanya sekedar memperhatikan lingkungan dan menjaga lingkungan kita, itu udah suatu bentuk dari bela negara dan suatu bentuk rasa cinta kepada tanah air yang dituangkan dalam wawasan kebangsaan. Selain itu, 3 generasi ini juga memiliki tantangan yang berbeda dalam menghadapi era informasi yang deras seperti ini, di mana di generasi yang lebih muda lebih rentan untuk terkena banyak sekali informasi yang harus lebih rajin dalam memilah, dalam menyaring agar kita terhindar dari informasi-informasi yang merugikan dan informasi bohong atau yang kita sebut hoax. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.